Saya ini bukan maling, saya ini. Saya ini bukan maling, saya ini kerja. Tahu nggak? Saya bilangin kamu. Mana sini mana? Mano. Saya ini kerja, bukannya maling saya ini. Tahu nggak? Saya ini kerja, Bapak berani nggak? Ada orang, itu. Silakan. Belum dicek, baru mau ditanya SIM, udah marah-marah keluar, kan gitu. Iya. Sudah mukul-mukul botol di dashboard mobil, di setir mobil. Nah, kita kan otomatis sebagai petugas, ya sebenarnya emosi juga ya. Tapi itulah tadi, kita diajari untuk bersabar. Itu. Sabar menghadapi yang seperti itu. Coba kalau misalnya pada saat itu kita tidak sabar, mungkin ya, pintunya kita buka supaya kita tarik. Iya. Baru-baru ini viral di media sosial yang memperlihatkan pengemudi kendaraan bermuatan besar marah-marah hingga memukul dashboard ketika ditilang oleh anggota polisi di Macan Lindungan Palembang, Sumatera Selatan. Mungkin kisah ini bukan hal baru dan sering terjadi kepada kita, pada pengendara roda 2, roda 4 dan juga kendaraan-kendaraan bermuatan besar. Namun seperti apa ketika cerita ini langsung diambil dari sisi anggota kepolisian? Saksikan, saksi kata. Saya ini bukan maling, saya ini. Saya ini bukan maling, saya ini kerja. Tahu nggak? Saya bilangin kamu. Bagaimana Pak awalnya kronologis cerita dari kejadian tersebut, kemudian kalau sehari-hari Bapak ini bagaimana shift dari jaga itu, apakah selalu di titik itu atau berpindah-pindah, juga bisa dijelaskan? Silakan. Kami bertugas di Pos Macan Lindungan yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga. Kalau biasanya pembagiannya Pak hanya di titik itu ataukah nanti random berpindah lagi atau seperti apa Pak? Kalau Penjadwalan. untuk Pos Macan Lindungan tetap di titik situ. Oh, iya. Kalau cuman dibagi 2 shift. Dua shift gitu. Pada hari itu Bapak bersama rekan lain atau sendiri? Bersama rekan lain, cuman pada saat aku menyetopkan, saya menyetopkan kendaraan itu saya sendiri. Itu bisa diceritakan Pak pukul berapa, kemudian apa yang pertama kali Bapak lihat ketika ada kendaraan bermuatan besar melintas? Jadi pada hari itu, kalau nggak salah hari Rabu, sekitar jam 11. Jadi saya melihat satu kendaraan truk fuso, warnanya kalau nggak salah hijau. Jadi dari kejauhan kan sekitar jarak 20 meter atau 15 meter, lebih kurang tuh ya. Jadi kan kita terlihat dari balik kaca depan tuh terlihat tidak pakai sabuk. Nah, tidak pakai sabuk. Sudah itu setelah di lampu merah, mobil itu kebenaran kena lampu merah. Jadi stop, dia di urutan kedua. Jadi saya lihat tidak pakai TNKB belakang, plat belakang. Jadi karena sudah ada 2 pelanggaran kasat matanya, tidak pakai sabuk dengan TNKB belakang, plat belakang tadi. Jadi saya hampirin mobil itu. Jadi saya tanya surat. Oke. Setelah itu ada percakapan Pak, bisa diceritakan? Jadi setelah saya tanya surat, saya maaf Pak, itu saya tanya sabuknya kenapa nggak dipakai. Nah, jadi setelah saya lihat sudah dipakai. Nah, jadi saya lihat saya samperin ke saya datangin mobilnya tadi sudah dipakai ternyata, tapi yang di sebelah tidak dipakai. Jadi dia ngomong saya ini apa katanya? Saya ini lagi pusing. Nah, maaf lagi pusing, Bapak pakai sabuknya dipakai kan? Jadi marah-marah dari situ kan, marah-marah. Jadi saya juga bingung. Nanti kalau saya kabur tambah beda situasinya kan. Jadi saya keluarkan HP, saya rekam juga plat depan dengan plat belakang yang tidak dipakai. Tapi sementara saya menuju mobil tadi kan safety belt yang si pengemudi sudah dipasang. Pada saat itu pengemudi bersama dengan kenek?
pengemudi dengan kenek. Dapat informasi kira-kira mobil bermuatan besar itu membawa apa Pak? Udah bisa dapat informasi sebab Ya. baru ditanya udah gitu kan. Sudah seperti itu. Sudah seperti Ya. itu. Ya, artinya sudah banyak Pak ya kita mengenal karakter tentunya Pak ya. Seperti apa Pak Bapak menghadapi setiap karakter orang di jalan? Ya. Izin bisa diceritakan juga sudah berapa lama di lantas, kemudian juga di divisi apa, bisa dijelaskan? Ya kalau menurut hati memang panas juga ya. Cuman gimana? Iya. Kalau udah kena marah gitu kan kita lagi jadi nggak enak ya. Iya. Jadi nggak enak, jadi salah. Mungkin aku juga kemarin agak kurang cekatan. Iya. Jadi harusnya saya ngeluarkan HP itu ngerekam ke arah bapak itu, bukan ngerekam ke arah mobilnya. Iya. Ngerekam ke arah bapak itu juga. Iya. Setelah itu baru ngerekam ke arah plat dengan yang pelanggaran yang dilanggar yang tidak pakai plat tadi. Ya. Nah, artinya Pak, seperti apa Pak pesan-pesan pada pengemudi, khususnya juga pengemudi bermuatan besar ini apa sih Pak yang dalam prosedurnya apa yang perlu dipersiapkan oleh para pengemudi? Jadi intinya untuk pengendara truk besar ini khususnya yang pada umumnya untuk kendaraan pada umumnya. Jadi untuk kelengkapan TNKB minimal dipakai di depan dan di belakang. Itu himbauan ini sudah protap mungkin ya, kan sudah ada dituangkan di Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi untuk antisipasi juga kalau seumpamanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, entah si kendaraan tadi nyenggol atau numbur, itu sudah sering kerap kali terjadi di daerah sana. Kadang ada yang nggak menggunakan plat belakang, jadi untuk identifikasi kendaraan kurang jelas. Nah, izin Pak bisa diceritakan lagi sudah berapa lama Pak di lantas? Di lalu lintas Polrestabes Palembang sudah 4 tahun, jalan 4 tahun lebih. 4 tahun. Izin terkait dengan berita ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada keluarga yang mendengar atau seperti apa Pak? Otomatis sudah ada yang tahu. Ya. Nah, Bagaimana Bapak menjelaskan dengan keluarga? ya ini sebagian dari risiko pekerjaan. Ya. Ya kami yang bertugas di lapangan mau nggak mau, suka nggak suka harus tetap. Inilah risikonya. Kalau tidak dipiralkan orang, direkam orang, atau dilawan orang. Betul. Pesan juga kepada anggota Pak, bagaimana tetap menjaga emosi, kemudian tetap tenang, seperti apa Pak? Kalau saya ngasih saran mungkin nggak pas ya. Cuman untuk saya sendiri aja, saya berusaha sabar, gitu aja. Padahal di saat itu hati juga udah panas, kan? Ya. Sempat juga ada jawab-jawabannya gitu kan? Ya. Jawab-jawaban ya silakan mau dipiralkan silakan kalau saya kan gitu kan. Ya nggak tahu lagi apa yang mau diomongin, nanti ngomongin lain salah nanti. Ya, tapi kan intinya kita tetap sesuai prosedur ya Pak ya tentunya. Siap. Ya Pak ya. Kemudian apalagi Pak mungkin pengalaman yang Bapak rasakan saat itu, sebelumnya itu seperti apa Pak perasaan Bapak sebelum dan setelah kejadian itu? Akhirnya berakhir damai kah? Kalau setelah kejadian tuh mobilnya langsung pergi. Nah, karena dia kan terhambat oleh TL lampu merah tadi. Iya. Nah, setelah lampu hijau dia jalan. Mau saya tetap hentikan nanti kan salah. Iya. Jadi, walaupun dia melanjutkan perjalanan, tidak saya stopin lagi. Ketika viral Pak, Bapak tahu dari mana? Apa dikasih tahu keluarga? Apalah lihat langsung Pak di media sosial? Itu kapan jarak waktu tahu dari kejadian sampai ngeliat di media sosial? Bisa dikasih tahu teman. Dikasih tahu. Kasih tahu teman melalui grup WA. Di grup WA ya Pak. Apa perasaan Bapak pertama kali terkejut seperti apa Pak? Ya mau nggak mau Pak. Yang pertama kaget kan, pasti kaget. Yang kedua ya udah mau diapain lagi, ya kan? Paling dihadapin. Saya juga ada megang buktinya.
ada rekaman video, ada foto dia nggak memakai plat belakang, ada rekaman videonya juga yang nggak pakai plat belakangnya juga. Tapi pada saat safety belt nggak ada fotonya karena pada saat saya menuju ke kendaraan itu sudah dipakai safety belt. Harapannya Pak, mungkin untuk pengemudi dan juga diri sendiri apa Pak harapannya ke depan? Mungkin untuk pengemudi harus taat ya, harus taat. Ya gimana si pengemudi kan sudah seharusnya sudah memegang surat izin mengemudi. Dengan dia memegang surat izin mengemudi berarti dia sudah tahu aturan-aturan berlalu lintas. Nah, jadi kebanyakan ini alibi yang dari si pengemudi, ini baru dari makan, baru dari apa, yang safety belt nggak digunakan. Setelah itu yang plat tadi wajib dipasang, karena itulah untuk identifikasi kendaraan kalau terjadi apa-apa di jalan. Nah, yang rawannya kan terbesar ini bukan kita ini ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itulah wawancara kami bersama dengan Bapak Aibtu Taufik, yang mana tentunya dari kejadian ini memberikan pelajaran bagi kita semua bagaimana Pak Taufik tetap menjaga kesabarannya di saat bertugas, dan juga bagi pengemudi dapat menahan emosi dan juga tentunya mempersiapkan sejumlah berkas-berkas yang penting dalam berkendara. Itulah Saksi Kata.